Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita karena kita bisa bersekutu bersama-sama dalam Renungan Bijaksana Channel. Mari saudaraku, kita memulai renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur buat kehidupan kami hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan tidur yang nyenyak, sehingga terbangun dengan kekuatan yang diperbaharui. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya kami meluangkan waktu untuk duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami telah mempersiapkan hati dan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dunia tempat tinggal kita ini tidak menghargai benda-benda yang cacat. Suatu budaya yang memuja keremajaan, kekuatan, penampilan lahiriah, dan kemandirian tidak dapat melihat keindahan dalam benda-benda yang remuk, cacat, patah, dan retak. Bahkan budaya kita kadang-kadang membuang orang-orang yang remuk dan cacat. Misalnya, jika seorang bayi dalam kandungan cacat, maka akan diaborsi. Sebaliknya, Allah menemukan keindahan bahkan dalam benda-benda yang remuk hancur. Yesaya 57 ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Bagi sebuah tanaman untuk bisa muncul dari tanah, cangkang benih itu yang membungkusnya harus diremukkan oleh substansi di dalam benih itu. Bagi seekor anak ayam mengalami kehidupannya, ia harus meremukkan kulit telur yang mengelilinginya. Bahkan untuk bisa menikmati keharuman parfum, kita harus memecahkan segel botol yang berisi parfum itu. Kerendahan hati yang seutuhnya di hadapan Allah adalah satu bentuk lain dari keadaan remuk yang Ia hargai, dan itulah yang akan kita bahas dalam renungan ini. Keadaan remuk rohani adalah keadaan yang begitu penting, sehingga jika kita ingin melihat wajah Allah, jika kita benar-benar ingin bebas di dalam Kristus, kita harus diremukkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, keadaan remuk rohani adalah pekerjaan Allah, yaitu ketika kita ditelanjangi dari kesombongan dan pengandalan diri kita, sehingga keindahan dari kehidupan Kristus bisa tembus bersinar. Untuk mengalami keremukan rohani, tidaklah berarti harus mengalami suatu malapetaka mengerikan yang membawa kita sampai ke tepi kehancuran. Allah dapat menggunakan keadaan apapun dan orang yang bagaimanapun dalam kehidupan kita untuk membawa kita ke titik kebergantungan kepada Allah secara mutlak. Dan kita semua berbeda dalam cara kita menanggapi Allah. Kenyataannya adalah banyak orang mengalami malapetaka tanpa menjadi lebih dekat kepada Allah atau bahkan mengakuinya. Remuk rohani adalah tanggapan kita kepada apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui keadaan yang Ia biarkan terjadi di dalam kehidupan kita. Apabila Allah memblokir setiap jalan keluar yang kita kira bisa kita tempuh untuk keluar dari situasi kita,
dan kita mulai mengerti bahwa hanya Allah saja sumber daya kita, maka kita sudah mulai diremukkan. Setiap orang percaya harus mengalami keadaan remuk karena kita semua dihinggapi kemandirian yang menciptakan cangkang yang keras di sekeliling kita sehingga mencegah kehidupan Kristus bersinar sepenuhnya. Kemandirian itu melekat pada diri kita, bahkan setelah kita menerima keselamatan, karena hal ini sudah tertanam di dalam daging kita. Kita dibesarkan untuk mengandalkan diri sendiri, dan kita bangga atas kemandirian kita. Dunia menerima hal ini sebagai kebenaran, tetapi hal ini tidak diterima oleh Allah yang kudus, sebab Allah mencari orang yang merendahkan diri di hadapannya dan mengandalkannya. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini yang mengingatkan kita semua untuk senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah, karena kita semua adalah benda-benda yang remuk dan cacat yang telah menerima kasih karunia dari Allah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau sungguh baik ya Tuhan, sementara dunia tidak menghargai benda-benda yang remuk dan cacat, namun kami semua berharga di mata-Mu. Hanya Engkau satu-satunya yang melakukan itu. Terima kasih Bapa. Setelah kami selesai bersaat teduh, kami akan melakukan rencana pekerjaan kami hari ini. Berkatilah segala pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Pakailah kami untuk memuliakan-Mu lewat perkataan kami, perbuatan kami, dan hidup kami. Saat ini kami juga membawa bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Berkatilah bangsa kami ya Bapa. Berikanlah hikmat dan perlindungan bagi para pemimpin negara kami. Lindungilah negara kami dari kuasa-kuasa jahat yang bermaksud membuat kekacauan. Dan bawalah Indonesia keluar dari resesi perekonomian menuju negara yang kuat dan makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.